Chapter 981 Ajaran Sesat. Cahaya bulan dengan lembut mengalir ke dalam gua seperti riak air. Tempat itu damai dan tenang, dan ada gelombang asap putih yang mengepul. Tempat itu seperti kediaman makhluk abadi. Dewi Phoenix memiliki kecantikan klasik, tapi dia mengenakan pakaian modern. Dia memiliki jenis kecantikan yang berbeda. Muncul di gua ini, dia bergerak seperti peri di bawah sinar bulan. Seolah-olah dia adalah seorang pria, dan Ye Fan hanyalah seorang wanita yang lemah. Dia menggoda, "Tuan, ikuti saja aku akan bertanggung jawab. Untuk apa kamu main-main? Kembalilah dan beristirahatlah." Ye Fan menahan keinginan untuk memuntahkan seteguk darah tua. Kata-kata dan tindakan murid ini bisa dianggap berani. Dia berani mengatakan hal-hal seperti itu dan tersenyum nakal padanya. "Cek, era apa ini? Kenapa kamu begitu serius? Ini tidak seperti aku akan memakanmu." Dewi Phoenix duduk di tempat tidur. Dia sangat santai dan sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia mengenakan kaos yang setipis sayap jangkrik. Rambutnya yang indah basah, dan dia baru saja keluar dari mandi di danau kecil di lembah. Kulitnya yang seputih giok berkilau dan halus, dan air bisa menetes dengan sedikit sentuhan. Matanya bergerak-gerak, dan ada pesona yang bisa membuat orang kehilangan akal sehat. Dia cerdas dan cantik. Dia sangat santai dan sepertinya tidak peduli sama sekali. Dewi Phoenix dengan kurang ajar meletakkan sepasang lengan teratai seputih salju di bahu Ye Fan. Dia datang ke tempat tidur batu dan menatapnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, kamu tidak mungkin tersipu, kan? Berperilaku baiklah." Ye Fan ingin menampilkan penampilan yang bermartabat dan bertindak seperti seorang guru yang tegas. Murid wanita ini sangat berani dan avant-garde. Dia benar-benar menghembuskan udara panas ke arahnya. Aroma itu seperti bunga anggrek atau kesturi, dan itu mengalir ke telinganya. Rambut di lehernya yang seputih salju menari-nari, dan senyumnya memabukkan dan flamboyan. "Guru, Anda telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Apakah Anda belum pernah memegang tangan seorang wanita sebelumnya? Apakah Anda ingin saya mengajari Anda?" Dewi Phoenix tersenyum nakal, dan ada kilau berkilau di wajahnya. Mata Phoenix merahnya menyipit, dan senyumnya bahkan kurang ajar. Dia sama sekali tidak memperlakukannya sebagai tuannya. "Jika Anda berani bersikap tidak sopan lagi, saya akan mengambil 10 tahun kultivasi Anda, dan kemudian menekan Anda di sebuah gua kuno jauh di pegunungan selama 10 tahun. Ye Fan berkata dengan suara rendah. Bulu matanya sangat panjang, dan matanya yang besar berkedip-kedip dengan cahaya licik. Sosoknya ramping, dan dia duduk hampir berhadapan dengan Ye Fan. Wajahnya yang cantik dan cantik bergerak mendekat, hampir menyentuh wajahnya. "Aku berkata, Tuan, jangan katakan padaku bahwa kamu telah menjadi orang yang tertinggal selama bertahun-tahun." Dia mengulurkan tangan seputih salju dan menyelipkannya di wajah Ye Fan sambil tertawa kecil. Cahaya ilahi di mata Ye Fan melonjak, dan dia mengangkat tangannya untuk menekannya. Muridnya ini benar-benar terlalu kurang ajar. Menggodanya seperti ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya. "Hei, guru, mohon bersikap lunak." Dia berteriak. Dia benar-benar takut tangan Ye Fan akan jatuh. Matanya sipit, dan dia dengan hati-hati memutar matanya ke arahnya. Dia bergumam, "Kenapa kamu begitu kuno? Tidak bisakah aku membuat lelucon? Selain itu, saya khawatir dengan urusan pribadi Anda." Ye Fan memberi isyarat padanya untuk turun dari tempat tidur dan pergi. Ada tabu antara guru dan murid. Jika mereka terlihat duduk di ranjang yang sama seperti ini oleh murid lain, maka mereka tidak akan bisa membersihkan nama mereka bahkan jika mereka melompat ke Sungai Kuning. Dewi Phoenix biasanya sangat dingin dan sombong. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Jarang baginya untuk menjadi begitu aktif dan menggoda, tapi sekarang dia menghadapi penolakan lembut. "Guru, pikiranmu terlalu kaku. Adik sepupuku jauh lebih muda darimu. Ketika kami masih di universitas, mereka memiliki hubungan guru-murid yang penuh gairah. Selain itu, dia adalah seorang murid." Dewi Phoenix mengenakan sepasang hot pants yang hanya mencapai pahanya, memperlihatkan sepasang kaki giok yang ramping. Mereka putih dan halus seperti batu giok, sangat mempesona di atas ranjang batu. Dia bergerak sedikit, tidak lagi duduk bersila. Kakinya yang indah terentang, dan bahkan lebih menarik perhatian. Karena mereka sangat ramping dan lurus, berkilau seperti gading. Kaki-kaki itu nyaris sempurna, memberikan semacam perasaan yang tidak nyata. Rambutnya yang basah tergerai di bahunya, menutupi separuh wajahnya yang putih dan cantik. Mata besarnya yang cerdas penuh dengan provokasi saat dia berkata, "Tuan, Anda tidak mungkin masih setua itu." "Apa? Pria, kan?" Ye Fan hampir saja tersentak.
Murid perempuan ini benar-benar terlalu kurang ajar. Jika dia tidak menekannya, dia pasti akan mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Guru, apakah saya memukul tempat yang sakit? Tidak apa-apa, murid mengerti. Jangan menekan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Dia mundur. Kenapa kamu masih belum pergi? Ye Fan berteriak. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin bercanda denganmu dan mendekatimu. Jangan terlalu serius, oke? Dia mendekat dan menatap mata Ye Fan. Mata Ye Fan segera diluruskan. Dewi Phoenix juga menentukan. Dia sudah menebak hasil ini dan bergerak selangkah lebih maju. Karena dia tahu bahwa dia tidak secepat Ye Fan. Sepasang kaki giok yang lurus dan ramping melingkar di sekeliling tubuhnya seperti ular. Mereka berkilau dan hangat, seindah dan bergerak seperti batu giok suet. Bang! Jari Ye Fan jatuh dan mematoknya di tempatnya. Dia menatapnya sejenak dan hendak menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk melemparkannya kembali ke kediaman guanya. Tuan, aku hanya ingin menggodamu. Aku tidak punya niat lain. Jangan bertindak sembrono. Matanya mengalir. Ye Fan terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia melepaskan kaki gioknya yang seputih salju dan ramping dari tubuhnya dan mengedarkan teknik ilahi untuk mengusirnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia membuka segel pada Dewi Phoenix dan menyuruhnya berdiri di samping. Kemudian, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih ke arah lembah. Cahaya hitam membumbung tinggi ke langit dan masuk ke dalam tanah. Ia mencoba segala cara untuk melarikan diri, tapi tidak bisa lepas dari telapak tangan Ye Fan. Ia tertangkap kembali dan dipenjara di kediaman gua. Ini adalah seberkas cahaya hitam, yang dihasilkan oleh kehendak ilahi yang tidak lemah. Itu menjelajahi lembah, tetapi ditemukan oleh Ye Fan, ditangkap hidup-hidup. Orang ini datang dari barat. Nada bicaranya yang menggoda mengungkapkan beberapa petunjuk saat dia berkata, Tuan yang terhormat, wanita cantik, saya menyatakan penyesalan saya yang mendalam tentang hal ini. Saya minta maaf telah mengganggu Anda. Untuk melakukan cinta terlarang antara guru dan murid ketika bulan tinggi di langit dan semuanya sunyi, sungguh hal yang romantis untuk dinantikan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengekstrak jejak indera ilahi. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, orang-orang dari ortodoksi barat akhirnya ada di sini. Orang-orang ini sangat menjengkelkan. Mereka tidak bisa datang lebih awal atau lebih lambat dan harus merusak suasana saat ini. Tapi Tuan, jangan khawatir. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda di masa depan. Dewi Phoenix memutar pinggangnya dan menggerakkan kakinya yang ramping. Rambut panjangnya yang basah menutupi setengah dari wajahnya yang cantik. Dia merapikan kaus dan hot pants-nya sebelum berbalik untuk pergi. Setelah 1/4 jam, suasana yang tidak biasa muncul di lembah. Bulan yang terang tertutup oleh awan gelap. Seorang ahli yang kuat telah tiba, dan kabut iblis yang dibawa oleh mereka telah menutupi bulan dan bintang-bintang. Ye Fan keluar dari kediaman gua dan berdiri di tepi danau. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia ingin melihat musuh besar seperti apa yang telah tiba. Selain Taois Kiri yang berada di tempat terpencil, Pisces Kunlun, Dragon Sparrow, dan yang lainnya semuanya khawatir. Mereka bergegas keluar dan muncul di belakang Ye Fan. Mereka merasakan gelombang jantung berdebar dan tahu bahwa beberapa karakter yang sangat kuat telah tiba. Dewi Phoenix datang terlambat. Ekspresinya sakral dan dingin, sangat berbeda dari penampilan sebelumnya. Yang lain tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda sama sekali. Di depannya, kabut hitam bergelombang dan suara rantai besi terdengar. Seolah-olah seseorang telah keluar dari neraka. Suara perkakas logam yang saling beradu terasa dingin dan menusuk telinga. Lebih dari 10 orang keluar dari kegelapan dan menginjak permukaan danau. Kabut hitam tebal dan aura kematian membuat mereka terlihat sangat aneh dan menakutkan. Jiwa-jiwa yang berkeliaran di luar neraka, bangunlah dari jalanmu yang tersesat. Ikuti jalan yang telah dirintis oleh tuanku untukmu. Suara seseorang terdengar rendah dan serak. Mereka lebih dari 10 orang berbaju hitam. Mereka terlihat seperti zombie dan terikat oleh rantai besi hitam. Pada saat ini, mereka secara bersamaan menggunakan teknik terlarang, pengikatan neraka. Mereka sebenarnya dikendalikan oleh seseorang. Di kedalaman kegelapan, seorang pria tua memegang tongkat tengkorak di tangannya dan berdiri dengan tenang di belakang mereka. Dia diam-diam merapalkan mantra kuno untuk mengendalikan mereka. Kiang. Rantai besi menembus kehampaan dan menyerbu seperti lebih dari 10 naga banjir hitam. Mereka adalah roh-roh purba yang berspesialisasi dalam membunuh orang. Mereka menutupi Ye Fan di bawah. Dia tidak bergerak. Cahaya di matanya tiba-tiba meletus dan menyerangkan 2 berkas cahaya yang menyilaukan.
Mereka seperti dua pedang surgawi yang membelah kehampaan. Suara logam yang hancur terdengar terus-menerus. Semua rantai besi berubah menjadi bubuk halus. Honglong. Selusin atau lebih pria seperti malaikat maut mengaktifkan kekuatan sihir mereka yang besar bersama-sama dan merobek kubah surga. Sebuah pintu hitam besar muncul dan hendak menyedot Ye Fan dan yang lainnya ke dalam. Telapak tangan Ye Fan menamparkan. Pada tingkat ini, tidak peduli teknik rahasia atau kemampuan ilahi seperti apa yang Anda miliki. Dia hanya membutuhkan telapak tangan untuk jatuh. Roh-roh heroik kuno, bersamaku dan bertarunglah melawan para bidat bersama-sama. Dalam kegelapan, pria berjubah hitam itu mengungkapkan tubuh aslinya. Tubuhnya sudah layu. Dia adalah seorang pria tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dia memegang sebuah tongkat putih bersih dengan tengkorak manusia di tangannya. Di belakangnya, sekelompok tentara kuno berbaju besi hitam muncul. Mereka seperti orang-orang yang menyeramkan. Mereka tidak marah dan mengeluarkan raungan saat mereka bergegas. Hanya ini yang kamu miliki. Ye Fan mencemooh dengan dingin. Zhan Yifan dan yang lainnya merasa ngeri. Kultivasi orang tua ini sangat kuat. Sangat mungkin dia telah menyelesaikan transformasi naga atau bahkan lebih tinggi. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip dengan cahaya hijau. Dia melambaikan tongkat tulang putih, dan roh-roh heroik di sekitarnya bergegas mendekat. Di saat yang sama, dia juga menggunakan teknik rahasia. Cahaya darah meledak dan berubah menjadi kerangka berdarah yang bergegas melahap Ye Fan. Biarkan aku menilai kalian bidah, kata Ye Fan dengan lembut. Dalam sekejap, dia mengaktifkan api esensi matahari. Api suci yang mencakup semua melonjak keluar dan menelan area di depannya. Semua roh heroik tertutupi. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi lautan api. Entah itu manusia atau roh-roh yang sudah mati, mereka semua berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada sepotong baju besi pun yang tersisa. Ah! Orang tua itu juga berteriak dengan sedih. Dia menjadi bola obor di dalam api esensi matahari. Setelah berjuang sedikit, tubuh dan jiwanya juga hancur. Kabut hitam menyebar, dan bintang-bintang dan bulan muncul. Langit dipenuhi dengan bintang-bintang dan bulan menggantung tinggi. Saat itu terasa damai dan tenang. Danau di atas tanah memantulkan langit berbintang yang memukau. Di kejauhan, sekelompok besar orang muncul. Mereka semua sangat agung dan mengenakan pakaian perang yang indah. Mereka seperti matahari yang muncul satu demi satu. Tentara salib dari timur telah tiba. Mereka adalah sekelompok orang yang sombong. Setiap orang dari mereka memiliki identitas dan status yang luar biasa. Mereka berasal dari klan yang berbeda dan memiliki garis keturunan bangsawan. Mereka semua memiliki masa lalu yang gemilang. Kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya. Masing-masing dari mereka penuh semangat dan sangat kuat. Ada juga beberapa anak muda di antara mereka yang memiliki status tinggi dan dikelilingi oleh orang lain. Mereka semua memiliki rambut keemasan. Para pria gagah berani, dan masing-masing dari mereka seperti reinkarnasi Dewa Matahari. Para wanitanya sangat cerdas dan cantik. Mereka seperti kelahiran Dewi Bulan. Mereka sangat ilahi dan memancarkan cahaya suci. Sedangkan wanita yang satunya lagi, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci. Dia mengangkat tangannya yang putih bersih dan dengan lembut melambaikan tangannya. Dia memberi perintah dan bersiap untuk menyerang. Chapter 982 di dalam tanah keluar dari iblis. Bulan yang terang menggantung tinggi di langit, dan lembah itu sangat sunyi. Semua jenis burung liar dan jangkrik tertidur, tidak lagi bersuara. Hanya aroma tanaman merambat dan bunga-bunga liar yang mengalir di udara. Danau yang jernih itu seperti cermin, dan tidak ada suara yang terdengar. Setelah pria itu selesai berbicara, prajurit wanita itu melambaikan tangannya, dan mereka dengan cepat menyerbu ke depan untuk membunuh Ye Fan. Orang-orang di eselon pertama semuanya mengenakan salib di dada mereka dan mengenakan baju besi emas. Mereka memegang pedang besar yang lebih tinggi dari seseorang, dan mereka menebas ke depan secara diam-diam dengan cahaya dingin. Cahaya dingin dari pedang-pedang itu menembus langit dan memecah keheningan. Niat membunuh mengalir ke awan. Ini adalah sekelompok pendekar pedang. Lebih dari 10 dari mereka berdiri berdampingan, dan mereka bisa menghancurkan semuanya dengan mudah. Tuan, biarkan aku yang melakukannya. Zhan Yifan melangkah maju, ingin menggunakan warisan Sekte Pedang Abadi Sushan untuk bertarung melawan pendekar pedang dari barat. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Sekelompok orang ini tidak membuatnya takut, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Mungkin mereka telah membawa beberapa harta karun abadi atau teknik rahasia. Sepertinya ada bahaya tersembunyi, dan dia tidak ingin murid-muridnya yang terdaftar mengambil risiko. Trik kecil.
Katanya pelan pada dirinya sendiri sambil melangkah maju, menghadapi sekelompok orang ini sendirian. 14 pedang besar menebas ke depan, dan kecemerlangannya seperti air terjun yang mengalir ke langit. Pedang-pedang itu telah ditempa ribuan kali, dan diturunkan dari keluarga kuno. Setiap pedang memiliki masa lalu yang gemilang. Nenek moyang orang-orang ini semuanya adalah bangsawan, dan mereka adalah ksatria agung yang terkenal di masa lalu. Hingga generasi mereka, ortodoksi masih ada, dan kecemerlangannya tidak berkurang. Keturunan dari 14 ksatria suci jarang bekerja sama. Hanya karena musuh ini dikabarkan sebagai seseorang yang telah menyelesaikan alam transformasi naga atau bahkan lebih tinggi lagi, mereka bekerja sama untuk membunuhnya. Langit runtuh dan bumi retak. Di tengah-tengah raungan keras mereka, setiap baju besi emas mereka bersinar seperti 14 matahari yang bermekaran di langit malam. 14 garis ki pedang surgawi menebas ke bawah, membelah langit. Namun, ketika menghadapi para pejuang yang kuat dengan kultivasi yang luar biasa ini, Ye Fan hanya memiliki satu tindakan, dan itu adalah menjentikkan jarinya. Gelombang pedang emas yang lebih gemilang muncul, seperti gelombang dahsyat yang menyapu langit dan bumi. Itu seluas lautan, dan terdengar suara gemuruh. Puff! Cahaya berdarah meledak, dan 14 prajurit yang telah mendapatkan warisan kuno semuanya pingsan. Bahkan baju besi leluhur dan pedang kuning mereka juga sama, berubah menjadi bubuk halus. 14 ahli dengan garis keturunan bangsawan berubah menjadi cahaya berdarah dalam sekejap. Hanya 14 gumpalan kabut darah yang tersisa, sementara sisanya berubah menjadi abu. Ini benar-benar mengejutkan. Ekspresi para petugas penegak hukum yang datang dari barat semuanya berubah. Hasil ini jauh di luar dugaan mereka. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah melakukan beberapa penyelidikan dan menemukan bahwa Ye Fan telah menunjukkan kemampuan luar biasa dari seorang master transformasi naga di konferensi pembudidaya bela diri. Oleh karena itu, mereka telah mengerahkan banyak orang dan ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Siapa sangka pemandangan di depan matanya sama sekali tidak sesuai. Paling tidak, Qin Wentian adalah karakter yang memiliki fondasi abadi. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa memanggil awan dengan membalikkan tangannya dan hujan dengan membalikkan tangannya? Mundur. Pada saat ini, seorang pria tua yang mengenakan jubah emas melangkah maju. Dia memegang tongkat kayu emas di tangannya, dan ada blok sumber ilahi seukuran telur ayam yang tertanam di atasnya. Itu sangat langka di era saat ini, dan tongkat itu mempesona. Dia dengan ringan melambaikan tongkat emas itu dan menampilkan teknik Dao kuno. Dia mengucapkan mantra dan berkata, pesan petir, berdansa dengan langit dan bumi. Sebuah petir turun dari langit. Ini adalah kilat emas, dan hampir menenggelamkan langit di atas danau kecil, mengubahnya menjadi rawa petir orde. Ye Fan tercengang. Di zaman kekacauan ini, seseorang sebenarnya bisa meminjam esensi Qi untuk mengaktifkan teknik Dao kuno. Dengan menyematkan blok sumber ilahi pada tongkat dan mengukir tanda Dao di atasnya, teknik rahasia ini akan diperkuat beberapa kali lipat. Jika tidak, dengan Qi esensi kering dari langit dan bumi, dengan kultivasi orang tua ini, tidak mungkin baginya untuk menampilkan teknik rahasia seperti itu. Namun, ini tidak berguna melawan Ye Fan. Pendatang baru itu sangat kuat, tetapi dia bahkan tidak takut dengan kesengsaraan surgawi, jadi mengapa dia takut dengan apa yang disebut petir orde? Nama teknik rahasia ini sangat bergema, dan sangat menakutkan di zaman kuno. Namun, itu sama sekali tidak berguna melawan Ye Fan. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia membuka mulutnya dan menyedot semua petir keemasan yang memenuhi langit ke dalam mulutnya. Di tubuhnya, busur petir keemasan mengalir. Dia tiba-tiba memuntahkan lautan petir keemasan yang berkobar-kobar. Boom! Siapa orang ini? Dia jahat dan hampir menakutkan. Di bawah langit berbintang saat ini, hanya ada sedikit orang yang bisa melakukan ini. Orang-orang dari ortodoksi barat tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Banyak orang yang datang mencariku. Hanya karena saya membunuh seseorang dari ortodoksi barat yang ingin membunuh saya di Gunung Gezao, Anda ingin mengerahkan begitu banyak orang untuk menghakimi saya. Ortodoksi barat terlalu sombong. Apakah Anda datang jauh-jauh ke dataran tengah untuk membunuh saya hanya untuk memamerkan kekuatan Anda? Ekspresi Ye Fan dingin saat dia berdiri di tepi danau Ming dan menatap semua orang. Kemudian, dia menatap pria dan wanita berambut emas yang sangat muda di tengah yang memancarkan cahaya suci. Kekuatan yang tak terbayangkan. Pria muda yang pernah menyebut Ye Fan sebagai bidah dan mengatakan bahwa dia akan dihukum dengan membakarnya di tiang pancang berdiri di tengah kerumunan. Dia memegang sebuah salib di tangan kirinya dan pedang emas di tangan kanannya.
Pedang itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala saat dia maju sambil mengucapkan mantra. Boom! Tiba-tiba, aura seperti lautan luas meledak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya tak berujung, dan sebuah mata vertikal perlahan-lahan terbuka di antara alisnya. Temperamennya benar-benar berbeda. Dia berteriak, "Pendahulu, tolong datanglah ke tubuhku. Kemuliaan adalah hidupku." Banyak orang berteriak karena terkejut. Ini adalah teknik rahasia, Tuhan turun ke dunia, yang legendaris. Orang biasa tidak berani menggunakannya karena sangat berbahaya bagi tubuh mereka. Hanya orang dengan konstitusi khusus yang bisa melakukannya. Setelah mata vertikal terbuka di antara alisnya, kekuatan ilahi di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi beberapa ratus kali lebih padat. Seluruh tubuhnya menjadi berkilau seolah-olah terbuat dari emas. Pada saat ini, dia telah benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Gelombang aura yang membuat bulu kuduk orang berdiri tegak meletus. Ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan magis melonjak seperti samudera yang luas. Menarik. Sepertinya Barat benar-benar memiliki kemampuan ilahi kuno yang hebat. Namun, tanpa tubuh aslinya, dia tidak bisa menghadapiku seperti ini. Akan sulit untuk melukai tubuhku, kata Ye Fan dengan lembut. Boom! Salib di tangan pria yang seperti dewa matahari ini hancur dan berubah menjadi lautan ilahi yang berkobar. Hukum-hukum ilahi terjalin ke langit dan melonjak ke bawah. Gelombang aura yang membuat orang gemetar menyelimuti langit dan bumi. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Ini adalah kekuatan ilahi yang luar biasa. Oh, pemuda yang memancarkan cahaya suci ini terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Setengah dari hukum salib yang dia aktifkan dihancurkan, dan sebagian besar kekuatan ilahi mengalir kembali, melukai dirinya sendiri. Tuhan turun ke tubuhku, tubuhku abadi. Dia berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya suci yang penuh berkah. Setiap inci dari tubuhnya bagaikan emas ilahi, kokoh dan tidak lapuk hingga tingkat yang menakjubkan. Kemudian, dia mengacungkan pedang ilahi di tangan kanannya dan bergegas maju untuk menghadapi tubuh fisik Ye Fan. Ye Fan berdiri di tempat dan tidak bergerak sedikit pun. Dia diam-diam menunggunya bergegas ke depannya dengan sedikit rasa dingin di sudut mulutnya. Ksatria dan templar lainnya semuanya membelalakkan mata dan menahan napas. Kedatangan ilahi bisa membuat fisik seseorang menjadi kuat hingga tingkat yang tak tertandingi. Setelah mendekat, itu akan semudah menghancurkan rumput kering. Namun, hasil akhirnya mengejutkan semua orang. Mereka semua tercengang. Ye Fan berdiri di tepi danau dan melambaikan tangan kanannya yang terbuat dari emas untuk menyambut serangan itu. Dia menghancurkan pedang ilahi dan menembus kepala, kedatangan ilahi. Dia melewatinya dengan sejumlah besar kabut berdarah. Sederhana, langsung, dan kejam. Sejumlah besar darah terbang. Waktu seakan-akan membeku pada saat itu. Tulang-tulang yang patah dan darah yang memancarkan cahaya suci perlahan-lahan melesat melintasi langit. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Bang! Tubuh tanpa kepala dari pemuda, kedatangan ilahi, ini langsung jatuh ke bawah. Dia tidak lagi memiliki jejak kekuatan ilahi dan menjadi mayat. Iblis, dia adalah iblis. Setelah waktu yang tidak diketahui, banyak orang mulai berteriak dengan keras. Kenyataan yang begitu mengerikan dan kejam membuat mereka takut. Mereka mengira bahwa ekspedisi ini akan membawa mereka pada kejayaan, namun siapa sangka bahwa mereka akan bertemu dengan iblis besar di bumi tengah. Barat memiliki Buddha, dunia tengah memiliki iblis. Ini adalah pepatah dari India kuno. Dan di Barat kuno, ada juga peringatan yang serupa. Yaitu, Barat memiliki dewa, bumi tengah memiliki iblis. Dunia tengah memiliki iblis, dia adalah iblis besar dari dunia tengah. Sekelompok orang berteriak keras dengan ekspresi ketakutan. Mereka tidak melupakan peringatan yang ditinggalkan oleh orang bijak Barat kuno. Hari ini, itu mungkin benar. Lebih dari 100 tahun yang lalu, kalian menyerbu ke timur dan mencuri beberapa senjata leluhur kami yang penting di bumi tengah. Kalian menggunakan nama dewa untuk merampok kami. Jika itu masalahnya, maka tidak ada salahnya untuk mengatakan bahwa dunia tengah kami memiliki era iblis. Salah satu pupil Ye Fan menjawab dengan marah. Kita sudah lama meninggalkan lembah Hangu di zaman kuno. Kami akan melanjutkan perjalanan ke barat dan membawa kembali senjata leluhur. Pada saat itu, kalian akan tahu apa itu iblis. Beberapa murid kehormatan berteriak dengan darah mendidih. Kemuliaan adalah hidup kita. Sekelompok orang berteriak. Meskipun mereka ketakutan, mereka tidak ingin menunggu kematian tanpa daya. Mereka semua memancarkan cahaya suci dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Secara khusus, para pemuda dan pemudi yang tersisa semuanya sangat suci. Mereka semua adalah orang-orang yang bisa menggunakan teknik rahasia kedatangan ilahi.
Mereka semua mulai bergerak. Kami adalah tentara salib dari timur, melakukan perang suci. Jika kita mati di tangan iblis, kita akan naik ke negeri surgawi dan kembali ke pelukan dewa. Mari kita melakukan pertempuran terakhir. Kematian juga merupakan jenis kemuliaan. Jika seseorang memiliki iman, begitu mereka menjadi gila, itu juga akan sangat menakutkan. Semua orang berteriak, tubuh mereka melepaskan cahaya suci, membakar diri mereka sendiri saat mereka bertempur ke depan. Kemuliaan pantatku. Ye Fan hanya memiliki 4 kata ini untuk ini. Kata-kata ini tidak sesuai dengan identitasnya, tetapi itu adalah pikiran batinnya, dan dia mengucapkannya dengan lugas. Kemudian, dengan mengangkat tangannya, langit dan bumi terbalik. Dia menunjukkan jejak pembalikan surga kuno. Telapak tangan dan jari-jarinya berubah menjadi jejak emas yang besar, menghancurkan semua musuh. Sejumlah besar cahaya berdarah muncul. Hamparan demi hamparan darah muncrat. Terlepas dari beberapa ahli kedatangan ilahi, yang lainnya semuanya memiliki tubuh dan jiwa mereka terhapus dalam sekejap. Barat, memiliki para ahli. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia dengan paksa merobohkan lagi. Jejak penjungkir balikan surga kuno bergetar hebat. Para ahli kedatangan ilahi di bawah juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut berdarah. Guru, terlalu kuat. Beberapa murid hanya bisa berseru dalam kekaguman. Mereka terguncang dalam hati dan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Setelah sekian lama, guru Tao kecil Zhang Qingyang membuka mulutnya dan berkata, bumi tengah telah menghasilkan iblis. Karena mereka berkata demikian, maka guru, biarkan iblis pergi ke barat. N. Chapter 983 mendapatkan tubuh. Medan Gunung Zhongnan sangat curam dan terjal. Ada 5 lembah besar dan lebih dari 100 lembah kecil. Itu megah dan megah, membentang sejauh ratusan mil. Matahari pagi bersinar dengan cemerlang, dan kabut mengalir di dalam hutan gunung. Itu disinai oleh sinar pertama matahari pagi sampai berwarna merah cerah. Kemudian, 5 warna yang berbeda muncul, dan semuanya terasa damai dan tenteram. Ye Fan dan yang lainnya mulai menuruni gunung dan meninggalkan pengadilan leluhur Taoisme. Di tengah malam, dia membunuh semua penjajah dan menemukan seorang pendeta Tao dari sekte Kuan Zhen. Dia meminta mereka untuk memberitahunya bahwa jika ada orang yang mencarinya, mereka bisa menuju ke barat dan dia sedang dalam perjalanan. Seperti yang diharapkan dari tanah suci Taoisme. Tidak heran begitu banyak orang datang ke sini untuk berziarah setiap tahun. Long Yuxuan menghela nafas. Jarang sekali dia mengucapkan beberapa patah kata. Gunung leluhur Taoisme diselimuti awan dan cahaya beraneka warna. Ada kemegahan ilahi yang tak terlukiskan yang menyelimuti tempat ini. Berjalan di sini membuat tubuh dan pikiran menjadi damai. Ada kekuatan aneh yang mengalir melalui mereka. 20 tahun yang lalu, sebelum Ye Fan meninggalkan bumi, dia telah melihat beberapa laporan. Dikatakan bahwa bahkan di zaman sekarang, ada banyak pertapa di kedalaman Gunung Zhongnan. Jumlahnya tidak kurang dari 5.000 orang. Saat itu, setelah Ye Fan mencarinya di internet, dia secara khusus meminta orang untuk memverifikasinya. Temannya yang tinggal di provinsi Sangxi mengatakan kepadanya bahwa hal itu benar. Orang-orang ini hidup ribuan tahun yang lalu, hidup dalam pengasingan. Untuk menemukan ketenangan pikiran, mereka rela hidup menyepi di pegunungan sebagai manusia biasa. Pada saat ini, berjalan di jalan setapak di pegunungan, Ye Fan tidak bisa tidak menggunakan indera ilahi untuk memindai pegunungan. Dia benar-benar melihat beberapa orang seperti ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka berjalan di bagian jalan gunung dan kemudian mulai mendaki gunung sendiri. Mereka meninggalkan jalan dan tiba di kaki utara Gunung Zhongnan. Dalam keadaan kesurupan, Ye Fan mendengar lantunan kitab suci. Guru, mengapa Anda tidak pergi? Tanya guru Tao kecil, Zhang Qingyang. Apakah Anda mendengarnya? Ye Fan berkata dengan lembut dan tidak bergerak sama sekali. Dia diam-diam berdiri di sana dan mendengarkan suara Dao kuno. Seseorang melantunkan tulisan suci. Beberapa dari mereka saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka menyadari bahwa Ye Fan telah memasuki kondisi meditasi dan menyatu dengan Dao. Dia telah memasuki kondisi menyatu dengan surga dan manusia. Dia melihat ke kejauhan. Ada sebuah batu besar di sana dengan 3 kata kuno terukir di atasnya, Lou Guantai. Dao bisa menjadi Dao, tapi itu bukan Dao. Dia bisa diberi nama, tapi dia tidak terkenal. Dia mendengar suara dari sebuah kitab suci kuno yang berkhotbah. Suara itu menembus ruang dan waktu dan tiba. Seorang pria tua duduk bersila di atas panggung batu dan sedang berkhotbah. Ye Fan langsung memasuki Dao.
Matanya tidak berkedip saat dia menatap sosok yang kabur dan kabur. Itu adalah tubuh Tao kuno yang sedang menulis sebuah buku. Menurut legenda, ketika Laozi melakukan perjalanan ke barat, dia pergi ke Shangxi dan berkhotbah di Gunung Zhongnan. Dia meninggalkan 2 salinan Tao Te Ching, dan tempat itu adalah Lou Guantai. Tanah leluhur Taoisme dikelilingi oleh gunung dan sungai. Hutan yang rimbun dan bambu-bambu yang tinggi menutupi langit. Lou Guantai juga dikenal sebagai tempat pemberitaan kitab suci. Sosok Tao yang samar-samar itu tidak bahagia atau khawatir. Dia tidak melakukan apa-apa selain membaca kitab suci di sana seolah-olah semua yang dia katakan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia telah lama mendengar tentang meditasi Ye Fan. Ada 2 bagian dari Tao Te Ching. Yang satu diturunkan ke dunia untuk dibaca oleh manusia, dan yang satunya lagi disembunyikan dari dunia. Kitab ini berisi teknik-teknik Tao yang menantang surga. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, ingin mendapatkan bagian yang satunya lagi. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinannya kecil, dia masih memiliki harapan. Namun, pada akhirnya, dia masih kecewa. Di atas mimbar, sosok buram itu selesai berkhotbah dan menyerahkan bagian lain dari kitab suci itu. Dia tidak membacanya dan memberikannya kepada seseorang sebelum menghilang. Ye Fan menghela napas panjang dan terbangun. Langit masih sama, dan bumi masih sama. Tubuh Tao Laozi yang samar-samar telah hilang, dan dia tidak bisa mendapatkan bagian kedua dari Tao Te Ching. Dia menatap langit dengan linglung. Laozi telah meninggalkan ortodoksi di wilayah bintang kuno Ziwei, dan Yin Tiande telah memperoleh warisannya. Guru, ada apa? Baru sekarang para murid bertanya. Mereka takut mengganggu jalan pikirannya. Aku ingin menenangkan diri di sini, kata Ye Fan dalam hati. Dia duduk bersila di atas batu biru dan mulai memahami dan merenung dengan serius. Ada jejak Dao di sekitar tubuh Taois yang baru saja dia lihat. Dia tidak mendengar bagian kedua dari kitab suci, tetapi dia melihat jejak Dao, yang menggugahnya. 3 yang murni dari Laozi. Ini adalah teknik rahasia yang sangat didambakan oleh Ye Fan. Ini memungkinkannya untuk memiliki 3 diri lagi, dan itu tidak sesederhana inkarnasi sederhana. Itu memiliki banyak kegunaan misterius. Tuan, teknik rahasia apa ini? Ye Fan menghela nafas pelan. Sosok-sosok itu bubar, hanya menyisakan tubuh nyata dan tubuh Taois. Hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini. Sulit, sulit, sulit. Dia mendengarkan suara Dao dan melihat Laozi kuno duduk di peron. Dia menggunakannya untuk memahami Tao, tetapi dia hanya bisa menciptakan tubuh Tao yang nyata. Akankah ada hari ketika saya harus bertarung melawan Yin Tiande? Setelah mengumpulkan pikirannya menjadi tenang. Setelah tinggal di sini selama beberapa hari, dia telah memahami tubuh Taois, yang sebenarnya merupakan panen besar. Dalam waktu singkat, begitu tubuh Taois muncul, itu bisa menggandakan kultivasinya. Ini tidak ada bedanya dengan tubuh asli, dan itu jauh lebih menakutkan daripada memiliki tubuh yang menggandakan kekuatan tempurnya. Di masa lalu, dia telah mengembangkan teknik ini dengan teknik pertempuran Sein, tetapi tidak banyak berpengaruh karena dia tidak mendapatkan esensinya. Sekarang dia bisa dianggap telah membentuk tubuh Taois. Ketika para murid mendengar ini, mereka semua terkejut dan memintanya untuk mengajari mereka. Ye Fan mengangguk. Dia akan pergi ke barat, jadi dia perlu mengajari mereka beberapa teknik untuk melindungi tubuh Tao mereka. Ini benar-benar ajaib. Memiliki diri yang lain dalam sekejap lebih penting daripada kekuatan sihir seseorang meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Para murid semua terkejut, dan mereka semua mendesak Ye Fan untuk terus memahami Dao dan mencoba mencari tahu Yi Qi mengubah 3 yang murni yang sebenarnya. Sedangkan untuk diri mereka sendiri, mereka bahkan tidak memikirkannya. Mereka belum mencapai alam, jadi sulit bagi mereka untuk memahami Dao semacam ini. Setiap orang memiliki Tao yang berbeda. Memahami tubuh Tao sudah merupakan buah Dao yang hebat. Jika saya dapat terus memahami tubuh Tao yang kedua, maka saya akan menjadi Laozi yang sebenarnya. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Sulit untuk memahami tubuh Tao yang lain, dan hanya dengan membaca kitab suci yang sebenarnya dia bisa berhasil. Guru, Anda mengatakan bahwa dia membunuh adik laki-laki dari pewaris Laozi, Yin Tiande. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya di masa depan? Zhan Yifan bertanya. Sulit untuk mengatakan apakah kita bisa bertemu dalam kehidupan ini. Kali ini, Ye Fan dan yang lainnya benar-benar memulai perjalanan mereka ke barat, jauh dari Gunung Zhongnan. Mereka pertama kali memasuki Ningxia, kemudian Qinghai, dan akhirnya Tibet. Ye Fan dan yang lainnya tidak berjalan dengan cepat, dan mereka tidak menggunakan teknik penyusutan kuno.
Mereka berjalan perlahan-lahan ke arah barat, memahami Dao selama perjalanan. Mereka memasuki Tibet untuk mengunjungi rumah Komatsu. Si kecil sangat rindu, dan sejak dia menginjakkan kaki di jalan menuju barat, dia menjadi sedikit sakit dan mulai merindukan sarang kecilnya. Dan di Tibet, seseorang menyusul mereka. Itu adalah seorang Taois tua dari Gunung Zongnan, dan dia mengirimi mereka surat Taois. Ye Fan menerimanya dan mengerutkan kening setelah membacanya. Apa yang disebut perang salib hanyalah alasan untuk menghakiminya. Sebenarnya ada tujuan lain yang sebenarnya, dan itu adalah untuk merebut senjata leluhur bumi tengah. Tahun itu, ketika Gunung Tai retak, altar muncul, dan semua kekuatan besar keluar. Kaum ortodoks barat datang dan mengambil fondasi altar terbesar. Setengah dari kitab suci surgawi diukir di atasnya, dan rahasia-rahasia kuno dicatat. Setelah bertahun-tahun, mereka hampir selesai mempelajarinya. Mereka ingin menyelesaikan Tomes surgawi kuno karena tampaknya mengandung rahasia yang menghancurkan bumi. Tidak masalah, mereka harus melewatiku terlebih dahulu. Jika tidak, saya akan mengirim mereka semua dalam perjalanan, dan kemudian saya akan pergi ke barat untuk mengambil senjata leluhur. Ye Fan memberi tahu Taois tua itu untuk tidak khawatir. Pada saat yang sama, dia menyuruhnya untuk meminta beberapa pemimpin sekte untuk memberitahu ortodoksi barat. Dia telah membunuh sekelompok Templar di Gunung Zongnan, dan sekarang dia berada di Tibet. Dan pada hari itu juga, Yerusalem dan kota Vatikan mengalami keributan besar. Tidak ada kabar selama beberapa hari. Siapa sangka puluhan orang kultivator yang kuat semuanya akan mati. Orang sesat itu terlalu sombong. Dia membunuh semua orang dan bahkan meminta beberapa pemimpin sekte untuk menyampaikan pesan atas namanya. Sepertinya dia sama sekali tidak memandang kita. Seorang uskup agung dari Ortodoks Barat mengeluarkan panggilan. Perang salib ke timur sudah dekat, dan mereka ingin menghancurkan iblis dan menghakiminya. Tentu saja, pasukan yang akan berangkat sudah berada di tengah-tengah persiapan. Karena mereka ingin merebut bagian lain dari altar kuno, mereka ingin melenyapkan bidat. Namun, mereka juga merenungkannya dengan serius. Iblis dari dunia tengah pasti telah melampaui lingkaran besar transformasi naga. Informasi yang mereka terima sebelumnya tidak akurat. Mungkinkah dia benar-benar seorang pemimpin sekte kuno? Perang salib ke timur adalah pasukan yang sangat besar, dan semuanya adalah pembudidaya. Seorang uskup agung dari tahta suci mengeluarkan panggilan, merekrut banyak ahli ke dalam tentara untuk perang suci. Hari ini, ada 500 ksatria yang menuju ke timur. Meskipun Paus tidak menampakkan diri, dia diam-diam menganugerahkan salib suci kepada mereka, mencatat pencapaian dan kemuliaan mereka. Guru, sebelumnya saya menerima pesan dari sekte saya. Tentara perang salib sudah menuju ke timur, dan para ahli sudah biasa seperti awan dan hujan. Guru Tao kecil berbicara dengan cara yang flamboyan. Jangan khawatir. Ye Fan membelai dua anak panah hitam di tangannya saat dia memanifestasikan tubuh lain. Ini akan menjadi hal penting yang bisa dia andalkan dalam perjalanannya ke barat. Bahkan jika ada keilahian yang sejati, dia tidak perlu takut. 2 hari kemudian, Ye Fan bertemu dengan sekelompok orang di Tibet. Tentara perang salib telah terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil, tetapi setelah menemukan jejak mereka, mereka dengan cepat berkumpul bersama. Kamu bidah itu. 500 ksatria bersiul di udara, semuanya mengenakan baju besi dari abad pertengahan. Seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya dingin, dan mereka memegang pedang atau tombak perang yang besar. Basis kultivasi orang-orang ini semuanya sangat kuat. 3 pemimpin yang memimpin semuanya berada di puncak tingkat pertama fondasi abadi. Kali ini, mereka memimpin para ksatria tingkat puncak dari berbagai klan kuno. Auman dari 500 ksatria terdengar, suara mereka bergema menembus awan. Kidarah mereka menghapuskan matahari, menyerupai air bah yang menjulang tinggi ke langit, mengguncang seluruh wilayah tak berpenghuni. Karena seni rahasia seperti Divinity Descending into the Mortal World ada, pasti ada eksistensi yang sangat menakutkan. Jika dia tidak datang, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak dari kalian. Ye Fan berbicara dengan suara ringan. Boom! Dia tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Pilar emas darah melesat dari ubun-ubun kepalanya, menembus langit, mencapai awan di atas dan bumi di bawah, menghubungkan langit dan bumi. Kidarah emas Ye Fan seluas lautan tak terbatas, menekan kidarah 500 ksatria. Dia seperti dewa iblis yang berhadapan dengan mereka semua. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Ketiga pemimpin ksatria itu gemetar. Mereka tahu bahwa mereka berada dalam masalah besar. Bagi orang seperti itu untuk muncul di dunia ini, itu pasti akan menjadi bencana.
Mungkin, hanya beberapa eksistensi dari elemen Dao Barat yang bisa membunuh orang ini. Penguasa Istana Bintang, Ye Fan. Bang! Darah mengalir. Satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, kepala salah satu dari tiga pemimpin ksatria hancur berkeping-keping. Tubuhnya jatuh ke tanah, sekarat dengan kematian yang tidak wajar. Seorang ksatria tingkat puncak di puncak alam fondasi abadi bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ksatria yang tersisa berada dalam kekacauan, tapi mereka tidak mundur. Mereka berkumpul bersama dan membentuk formasi kuno saat mereka bergegas maju. Cahaya berwarna darah menyala, Ye Fan menampilkan seni pedang Chi Song Zi. Seni ilahi mengisi laut muncul sekali lagi di dunia. Cahaya merah menyala saat kabut darah yang tak terhitung jumlahnya naik. Tanah dipenuhi dengan tulang belulang yang hancur dan darah mayat beterbangan di mana-mana. Tempat ini telah berubah menjadi sebuah adegan pembantaian. Lebih dari 100 tahun yang lalu, kalian mengambil kesempatan ketika gunung dan sungaiku dihancurkan untuk merebut senjata leluhur Central Plains. Sekarang kalian berani datang lagi, aku akan membunuh kalian semua. Hari itu, 500 ksatria benar-benar dimusnahkan. Pasukan tentara salib dari ekspedisi hukuman timur telah jatuh di Tibet. Berita ini menyebabkan keributan besar di wilayah barat. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Terlepas dari apakah itu kota suci Yerusalem atau Vatikan, semuanya mengalami gempa berkekuatan 12 SR. Semua tokoh-tokoh besar menjadi khawatir. Tentara salib pertama dari ekspedisi hukuman timur telah dimusnahkan. Ya dewa, apa aku tidak salah dengar? Iblis besar telah muncul di dataran tengah. Ini adalah mimpi buruk. Namanya Ye Fan dan dia mengaku sebagai penguasa Istana Bintang. Apakah dia ingin sejajar dengan para dewa? Wilayah barat terguncang. Paus mulai merekrut para ksatria suci dari zaman kuno. Dia bahkan ingin mengundang para ksatria suci untuk bergabung dengan ekspedisi sekali lagi. Chapter 984 melintasi kesengsaraan iblis. Iblis dari dataran Middle Earth. 4 kata ini sangat berat, menyebabkan seluruh wilayah barat bergetar. Tentara perang salib benar-benar dimusnahkan. Berita ini seperti sambaran petir yang mengguncang dunia, menyebabkan semua orang terkejut tak terkira. Pasukan ekspedisi hukuman timur adalah sekelompok orang yang sangat kuat yang telah dipilih dengan cermat. Setiap orang dari mereka berasal dari klan kuno dan semuanya memiliki garis keturunan bangsawan. Dan di antara mereka, 3 pemimpinnya adalah ahli tertinggi di lapisan pertama fondasi abadi, sangat terkenal di wilayah barat. Mereka semua sudah sangat tua dan telah mengalami banyak pertempuran besar, nama mereka mengguncang dunia. Namun, pasukan seperti itu benar-benar dimusnahkan. Tidak ada satu pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Beberapa orang pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya, tetapi tidak ada satu pun baju besi yang tertinggal. Hanya noda darah hitam yang tersisa di tanah dan bebatuan yang hangus. Era apa ini? Tidak mungkin iblis sehebat itu muncul. Sekte Taois dari dunia tengah tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan keyakinan. Tanpa dukungan Si-Force, bagaimana mereka bisa berkultivasi ke alam seperti itu? Setelah keterkejutan itu, banyak orang mulai menyuarakan keraguan mereka. Mereka merasa bahwa ini tidak masuk akal dan ada banyak kekurangan di dalamnya. Kemungkinan besar ini adalah sebuah rencana jahat. Tidak, ini pasti perbuatan para Taois dari dunia tengah. Warisan mereka sangat aneh. Mungkin mereka meninggalkan beberapa formasi besar kuno yang menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membantai para tentara salib. Beberapa orang dengan cepat membuat tebakan mereka, percaya bahwa Sekte Tao kemungkinan besar mengetahui tujuan mereka menuju ke timur dan ingin merebut senjata leluhur dari dataran bumi tengah. Oleh karena itu, mereka mencegat mereka di tengah jalan dan menimpakan semua kesalahan pada iblis. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah barat gempar. Dunia kultivasi gempar karena masalah ini terlalu besar. Sejak zaman kuno, meskipun ada banyak tentara salib yang mati, tidak pernah ada waktu di mana mereka benar-benar dimusnahkan. Ini terutama terjadi pada saat ini yang merupakan era kemunduran. Dalam keadaan normal, 3 ahli tertinggi sudah ada di puncak piramida. Mereka tak terkalahkan. Bagaimana mereka semua bisa mati? 3 ksatria agung yang mulia di samping 500 ksatria temperamen secara khusus dipersiapkan untuk menghadapi para ahli dari Sekte Tao. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka harusnya bisa merebut senjata leluhur dataran tanah tengah dalam serangan diam-diam. Menegakkan hukum pada bidat itu hanya sesuatu yang terjadi secara sepintas. Siapa sangka karena hal ini, itu akan menjadi hal yang paling menakutkan. Tibet sangat dalam dan misterius. Di dunia sekarang ini, itu adalah tanah murni yang langka. Ye Fan dan yang lainnya terus maju dan tiba di reruntuhan kuil kuno.
Ini adalah rumah tua Komatsu. Begitu tiba, ia pulih dari kondisi sakitnya dan dengan cepat menjadi aktif kembali. Ia bergegas mendaki gunung batu seperti gumpalan asap dan masuk ke dalam sarang kecilnya. Yan Xiaoyu mengira itu lucu, jadi dia mengikutinya dan melihatnya. Gua kecil itu bersih dan kering. Komatsu memutar matanya yang besar dan melihat keluar. Tempat ini telah meninggalkan terlalu banyak kenangan. Ia tumbuh di tempat ini, tidak peduli dengan cahaya bulan, sampai ia bertemu dengan Ye Fan. Ini adalah gua Buddha tersembunyi, yang digali untuk Buddha yang berbudi luhur. Guru Tao kecil, Zhang Qingyang, tahu banyak hal. Dia bisa mengetahui asal-usul gua tersebut. Buddha batu kecil disemayamkan di sini. Gua yang tingginya kurang dari setengah kaki itu penuh dengan keilahian. Itulah mengapa Komatsu secara bertahap bisa mendapatkan spiritualitas. Itu benar-benar karena ia diwarnai dengan cahaya ilahi dari orang bijak kuno. Ngomong-ngomong, perairan Buddhisme sangat dalam. Meskipun agama Buddha hampir punah di India, agama Buddha tersebar luas di dataran tengah. Bahkan Gunung Roh telah pindah ke timur. Saya ingin tahu bencana seperti apa yang akan terjadi di masa depan, kata Yu Weiyu. Dia berasal dari Kunlun, jadi secara alami dia memiliki pemahaman yang jelas tentang Buddhisme Tibet dan kuil-kuil Buddha yang terkenal di pegunungan dan sungai pedalaman. Sektenya juga telah merasakan kekuatan besar dari Gunung Roh. Wosh! Komatsu melompat dan berubah menjadi cahaya ungu, melesat mengelilingi gunung batu. Akhirnya, ia memasuki celah di kaki gunung, dan yang lainnya mengikuti. Ketika mereka melihat kepala naga yang sebenarnya yang dibentuk oleh urat nadi bumi, mereka semua merasa ngeri. Seekor naga batu layu dan mati di sini begitu saja. Di bawah mulut naga itu ada sebuah guci kecil yang pecah. Ada cairan berkilau di dalamnya yang mengeluarkan gelombang aroma. Susu bumi, inilah alasan mengapa si kecil ini bisa bertahan hidup dan tumbuh menjadi terhubung secara spiritual, kata Ye Fan lirih. Komatsu berlari dan mengangkat toples tanah kecil itu dengan serius, bersikeras bahwa Ye Fan harus meminumnya. Dia sangat tegas dan teguh, dan menolak untuk mundur. Apakah ini menunjukkan rasa hormat kepada tuannya? Ye Fan berkata sambil tersenyum sambil membelai kepalanya. Makhluk kecil itu mengangguk dengan serius, wajahnya serius dan penuh harapan. Ye Fan tidak menolak seperti terakhir kali. Sebaliknya, dia benar-benar mengambilnya dan meminumnya sampai habis di depannya. Ini karena ini adalah niat tulus Komatsu. Ada kerangka tupai di sana. Itu adalah induknya, yang mati untuk menyelamatkannya. Setelah melakukan perjalanan ke dunia manusia, ia memahami banyak hal. Terakhir kali, ia masih tertawa tanpa peduli dengan dunia, tapi kali ini, ia berbaring di sana dengan serius dan melihat kerangka itu dengan ekspresi sedih. Ia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Yang lain saling memandang dengan cemas. Ye Fan menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apa-apa, membiarkan si kecil ini menatap kosong. Si kecil ungu itu merintih beberapa kali dan air mata mengalir dari matanya yang besar. Ia menyuruh Ye Fan dan yang lainnya untuk pergi lebih dulu dan akan menyusul sebentar lagi. Yang lain mengangguk dan semuanya muncul ke permukaan, meninggalkan makhluk kecil itu sendirian dan memberinya waktu. Yan Xiaoyu dan indera ilahi yang lain tidak lemah. Itu lebih kuat dari Komatsu saat ini, jadi mereka semua bisa merasakan apa yang dilakukannya. Mereka tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka menemukan bahwa Komatsu diam-diam mengubur hartanya sendiri, banyak buah roh yang sangat berharga, di dalam gua itu bersama dengan kerangka ibunya. Ini adalah bakti kepada orang tua. Untuk sementara, berpura-puralah tidak tahu apa-apa dan tidak melihat apa-apa, kata Dragon Sparrow. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, yang lain tidak akan menunjukkannya. Si kecil yang polos ini terkadang imut dan lucu, tapi terkadang menyedihkan dan menyedihkan. Ayo pergi, kata Ye Fan. Komatsu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Pada akhirnya, ia merintih beberapa kali di celah dan kemudian berjalan pergi bersama Ye Fan dan yang lainnya. Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada cara untuk menghiburnya. Mereka hanya bisa membiarkannya menyesuaikan diri. Harus dikatakan bahwa Komatsu sangat cerdas. Kali ini, emosinya berfluktuasi dengan hebat. Ia benar-benar merasakan langit dan hendak menerobos masuk. Pada kenyataannya, kultivasinya sudah cukup. Di depan istana Zi Suci, ia terutama menghirup dan menghembuskan ki spiritual. Selama ia menelan cukup banyak ki spiritual, ia akan dapat memasuki jalan tersebut. Hanya setelah mencapai alam rahasia 4 tingkat barulah ia perlu berkultivasi dan memahami jalan tersebut. Selama berhari-hari, ia sering memakan buah roh dan terus-menerus menelan esensi bulan. Seharusnya sudah melewati rintangan ini sejak lama. Hari ini, ia merasakan jalan itu bergerak dari hatinya,
sehingga memicu kesengsaraan surgawi dan menerobos alam rahasia 4 tingkat. Ia benar-benar melangkah ke jalan pencerahan dan membuka fondasi kultivasi. Boom! Astaga, itu memicu kesengsaraan surgawi. Sudah berapa tahun? Sejak bumi mengering, ini pertama kalinya seseorang memicu kesengsaraan surgawi, bukan? Zhang Yifan berseru. Ekspresi yang lain juga berubah. Di era ini, hampir tidak ada orang yang bisa melewati kesengsaraan surgawi karena lingkungan telah berubah drastis. Bahkan para jenius yang bisa melewati kesengsaraan surgawi hampir tidak bisa merasakan jalan besar. Tidak ada yang menyangka bahwa Komatsu akan begitu kuat. Itu menarik perhatian surga ketika memasuki alam rahasia 4 tingkat dan perlu mengirim kesengsaraan surgawi untuk menghentikannya. Si kecil ungu merintih dan dengan cepat menyesuaikan emosinya. Ia fokus dan mulai bertarung melawan kesengsaraan surgawi yang luas. Dapat dikatakan bahwa pelatihan Ye Fan sebelumnya memainkan peran penting. Sekarang, ia tidak lagi takut pada guntur dan kilat dan berani menghadapinya sendirian. Zhang Qingyang dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa Ye Fan mengambil makhluk kecil ini sebagai murid sejati keduanya. Mereka masih agak tidak puas sebelumnya, tapi sekarang, semua itu telah lenyap seperti asap di udara. Ini adalah monster kecil yang menentang tatanan alam. Dia sudah menderita kesengsaraan surgawi di usia yang begitu muda, jadi pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan terbatas dan tidak ada bandingannya. Itu karena, menurut catatan kuno, kesengsaraan surgawi yang sebenarnya dimulai ketika seseorang menerobos alam rahasia 4 tingkat. Itu karena seseorang perlu memahami jalan agung pada tingkat ini, itulah sebabnya mengapa hal itu dapat dirasakan oleh surga. Dengan cara ini, Komatsu telah menjadi salah satu dari sedikit orang yang dapat melewati kesengsaraan surgawi di awal alam rahasia 4 tingkat. Di masa depan, akan ada hasil yang tak terbayangkan. Zhang Yifan, Yu Weiyu, dan yang lainnya sangat iri. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut saat mereka menonton dengan tenang. Lautan petir sangat ganas, menenggelamkan seluruh wilayah ini. Suara gemuruh terdengar tanpa henti, menggetarkan langit dan bumi. Komatsu naik ke langit, memasuki petir, menghadapinya secara langsung. Ye Fan mengangguk. Murid kedua benar-benar melangkah ke jalan kultivasi. Dia juga mengambil tindakan, tentu saja bukan untuk membantu, tapi untuk menetralisir semua kesengsaraan petir yang mencapai tanah dengan pola formasi penipuan surga. Jika tidak, gunung-gunung dan sungai-sungai ini mungkin akan hancur berantakan. Pada akhirnya, Komatsu merintih. Pada akhirnya, ia masih agak muda, tidak mampu bertahan, menderita luka serius di bawah kesengsaraan surgawi. Guru, Anda harus cepat mengambil tindakan, kakak laki-laki kecil tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yang lain menunjukkan ekspresi khawatir, sedikit cemas, meminta bantuan Ye Fan. Melintasi kesengsaraan, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, ia harus menghadapinya sendiri. Suara rintihan terus-menerus terdengar. Pada akhirnya, bahkan seseorang dengan temperamen dingin seperti Dragon Sparrow hampir tidak tahan lagi, mau tidak mau ingin mengambil tindakan untuk melawan hukuman surgawi dan membantu. Namun, mereka semua dihentikan oleh Ye Fan, tidak ada yang bisa mendekat. Kulit dan daging makhluk ungu kecil itu terkoyak, hampir hangus. Sementara itu, kesengsaraan surgawi menjadi semakin kuat. Kesengsaraan petir itu menakutkan, berubah menjadi lautan, luas dan tak terbatas, turun dari cakrawala. Di dalamnya, peri ungu kecil meratap dan meronta-ronta. Ye Fan sangat dingin, dengan keras memancarkan suara, menunjukkan metode untuk melewati kesengsaraan, tetapi dia masih tidak mau mengambil tindakan. Pada akhirnya, Komatsu menggunakan semua metodenya untuk mempertahankan hidupnya, bahkan tidak repot-repot berteriak kesakitan. Dia menunjukkan kultivasinya, mengaktifkan 3 yang pertama dari 9 tebasan Kaisar Iblis, melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Pada saat ini, Long Yuxuan, Dewi Phoenix, dan yang lainnya semuanya memiliki semacam ilusi, seolah-olah mereka sedang melihat seorang kaisar agung di dalam lautan petir kesengsaraan 10.000 zang, melihat dengan jijik ke segala arah. Guru, apakah Anda melihat? Ada semacam potensi di dalam tubuh Komatsu, samar-samar terlihat, berubah menjadi cahaya ilahi yang abadi, memandang dengan jijik pada kesengsaraan surgawi. Kata beberapa orang dengan suara bergetar. Itu adalah potensi, self-Dao-nya, dan juga fondasi baginya untuk naik ke puncak di masa depan, kata Ye Fan dengan lembut, dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya telah melihat kebangkitan Kaisar Iblis. Tuan, hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa membuktikan Dao dan menjadi Kaisar. Jika Komatsu selalu mengikutimu, ketika saatnya tiba, siapa yang akan menjadi Kaisar? Mereka mengajukan pertanyaan yang tajam.
Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang suci yang bisa membuktikan Dao dan menjadi kaisar. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri, tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini. Bahkan jika guru tidak membuktikan Dao, jika dia bisa mengajar dua kaisar agung, itu belum pernah terjadi sebelumnya, tak tertandingi di bawah langit. Mereka telah mendengar bahwa Ye Fan memiliki murid lain di lapangan bintang biduk, yang memiliki kekuatan garis keturunan yang sama dengan Kaisar Suci Matahari, dan mungkin akan membuktikan Dao di masa depan. Daoku, apa yang akan terjadi? Chapter 985 Mendidihnya Bumi Barat. Kesengsaraan surgawi akhirnya berhenti, tetapi kilatan petir belum sepenuhnya mundur. Petir itu berubah menjadi gelombang kejut dan menyebar. Jika bukan karena formasi penipu surga yang ditetapkan oleh Ye Fan, gunung-gunung dan sungai-sungai pasti akan hancur. Akhirnya, untaian petir terakhir menghilang, dan dunia kembali ke ketenangannya. Hanya ada abu di tanah, dan sepotong kecil batu bara hangus tergeletak di tanah. Komatsu, Yu Weiyu dan yang lainnya tidak tahan untuk menonton. Adegan ini terlalu kejam. Si kecil ungu itu dibacok ke tanah dan berubah menjadi abu. Mereka merasa bahwa Ye Fan agak tidak berperasaan. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati muridnya? Mungkinkah si kecil ungu itu benar-benar mati seperti ini? Tidak ada kekuatan hidup, tidak ada daging, hanya abu dan sepotong batu bara hangus. Tubuhnya hangus, dan tidak lagi memiliki daya hidup. Sungguh menyedihkan. Ketika mereka memikirkan si kecil yang lucu itu dan melihat pemandangan ini lagi, mereka semua merasa ingin menangis. Hati mereka tertahan. Mengapa bisa menjadi seperti ini? Tidak apa-apa, dia tidak mati. Ye Fan berbicara. Bukannya dia tidak berperasaan, tapi jika dia ikut campur dan melindungi si kecil, itu akan dianggap sebagai kegagalan dalam melewati kesengsaraan. Konsekuensinya tidak akan bisa ditaksir, dan jalur kultivasinya di masa depan akan sangat sulit dan bergelombang. Sedemikian rupa sehingga fondasi Dao-nya akan hancur. Buah Dao tertinggi apa? Kaisar Iblis tertinggi apa? Apa yang meremehkan dunia? Mereka bahkan tidak bisa memikirkannya. Si kecil bergumam saat dia berjuang di dalam abu. Gelombang aroma daging keluar dari tubuhnya. Akhirnya, ada sedikit vitalitas, dan orang-orang bisa merasakan bahwa ia masih hidup. Yan Xiaoyu dan yang lainnya dengan cepat berlari dan melihat dengan gugup. Namun, mereka tidak berani menyentuhnya karena takut memperparah lukanya. Si kecil itu hampir tidak berbentuk. Dia dengan sedih membuka matanya, dan tubuhnya hampir hangus. Ia terus bergumam dan berteriak kesakitan. Ye Fan segera mengambil tindakan. Dia mengorbankan darah emasnya sendiri untuk membantu membersihkan organ dalam dan tulangnya, dan menyembuhkan tubuhnya. Setelah tubuh ilahi umat manusia selesai, darahnya dapat dianggap sebagai obat roh yang berharga. Secara alami memiliki efek yang luar biasa, dan dapat memperkuat otot dan tulang, membersihkan sumsum, dan menghaluskan rambut. Ada aroma khusus yang meluap. Kamu sudah seperti ini selama kesengsaraan pertamamu. Saat itu, aku bahkan lebih menderita darimu. Saya tidak dikenali oleh Dao Agung dan hampir mati. Saya hanya berhasil bertahan hidup setelah memasuki tanah terlarang dari kehancuran kuno. Sekarang adalah waktunya untuk mengkonsolidasikan buah Dao Anda. Kamu harus menenangkan diri. Setelah mengalami pembaptisan kesengsaraan guntur, kamu harus berubah menjadi tubuh yang lebih kuat, desak Ye Fan dengan tegas. Biasanya, dia bisa merusaknya, tetapi dalam hal kultivasi, dia tidak akan pernah merusaknya. Dia dengan tegas memerintahkannya untuk segera menenangkan diri dan meredam tubuhnya. Meskipun Komatsu berpikiran sederhana, ia tahu bahwa Ye Fan melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Mendengar hal ini, ia memaksakan diri untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka dan mulai mengganti darahnya. Ia mulai meredam tubuhnya yang hampir hancur. Peter, masih ada sisa-sisa esensi dari kesengsaraan surgawi di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ia terus-menerus bersenandung saat darahnya mengalir. Ia memalu tulang-tulangnya yang patah, memperbaiki organ-organ internalnya, dan memurnikan daging dan darahnya. Setelah beberapa jam, Komatsu terlahir kembali. Tumpukan kecil kulit dan tulang yang hangus jatuh ke tanah. Tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Bulunya bahkan lebih halus dan berkilauan dengan cahaya ungu. Pada saat ini, tubuhnya menjadi sebesar telapak tangan. Termasuk ekornya, panjangnya hanya 1 kaki. Matanya yang besar seperti 2 permata hitam yang tertanam dalam kristal ungu. Murid-murid yang lain menghela nafas. Di era ini, sulit untuk mendapatkan kesengsaraan surgawi yang sesungguhnya. Hanya beberapa sekte kuno yang memiliki metode rahasia untuk menarik sejumlah kecil petir dari badai petir untuk meredam tubuhnya. Sesuatu seperti ini sungguh unik.
Komatsu, sudah berapa tahun Anda berkultivasi? Zhang Yifan bertanya. Yang lain juga penasaran. Mereka terkikik dan menggodanya, menanyakan berapa umurnya sudah memiliki kultivasi seperti itu. Ia mulai menghitung dengan hati-hati dengan jari-jarinya. Ia terlihat sedikit bingung dan bahkan menggunakan jari-jari kakinya. Penampilannya yang konyol langsung membuat yang lain tertawa. Ye Fan juga tertawa dan berkata, ini adalah anomali. Faktanya, ia tidak berkultivasi selama bertahun-tahun. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia memiliki temperamen seperti itu? Komatsu baru saja menghitung sampai 5 dengan jari-jari kakinya. Setelah mendengar ini, ia langsung merasa malu. Tapi segera, ia mulai tertawa terbahak-bahak lagi, terlihat sangat naif. Kunlun, dari dataran tinggi Pamir di barat, melintasi antara Xinjiang dan Tibet, dan meluas ke wilayah Qinghai. Itu adalah gunung leluhur yang paling penting dalam mitos dan legenda kuno Tiongkok. Menurut beberapa catatan kuno, nenek moyang kuno dataran tengah mungkin berasal dari Kunlun sebagai hasil dari migrasi ke arah timur. Dan teori ini didukung oleh linguistik, mitologi, dan analisis genetik modern. Hal ini juga disetujui oleh beberapa ahli. Melihat Kunlun dari jauh, kota ini tampak megah dan agung. Itu seperti sejarah yang kental, tetapi juga seperti sumber kehidupan. Itu membawa terlalu banyak. Setelah itu, mereka memasuki pegunungan Kunlun dan mengunjungi kepala sekolah Sue Chen. Mereka disambut dengan upacara yang meriah. Hal-hal yang dilakukan Ye Fan baru-baru ini terlalu mengejutkan. Kunlun memiliki pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya. Sejak zaman kuno, itu disebut Gunung Surgawi. Itu adalah tempat untuk naik ke keabadian. Sayangnya, bagian utamanya berada di dalam formasi kuno, dan orang biasa tidak bisa melihatnya. Ada harapan untuk menjadi abadi di pegunungan, dan ada juga obat-obatan ilahi yang abadi. Kakak laki-laki dari pria kejam itu mungkin telah jatuh di sini, bisik Ye Fan dalam hati. Jika mereka melakukan perjalanan ke barat, mereka akan segera keluar dari negara itu dan secara resmi memulai ekspedisi barat. Ye Fan tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia membawa beberapa murid untuk mencari Kunlun. Ada terlalu banyak legenda di sini. Mereka juga ingin mencoba peruntungan mereka, tapi sayangnya, mereka tidak menemukan apapun setelah berkeliaran selama beberapa hari. Ye Fan memperkirakan lokasi tanah abadi tersembunyi, yang berisi kesempatan untuk menjadi abadi. Namun, dia tidak memiliki peta yang sempurna, jadi dia tidak berani menginjakkan kaki di sana. Pada malam hari, api unggun menari-nari di kedalaman pegunungan Kunlun. Zhang Qingyang telah berburu seekor unicorn. Beberapa dari mereka mengulitinya, mencucinya, dan memanggangnya di atas api unggun. Kalian adalah iblis, Buho. Di kejauhan, seorang gadis berambut emas menangis dengan marah. Dia telah memasuki Central Plains untuk membasmi iblis, tapi ketika dia menemukan jejak mereka, dia kehilangan tunggangan kesayangannya. Beberapa orang di depannya menguliti unicorn di depannya. Daging yang dipanggang itu harum dan berwarna keemasan. Aromanya bertahan di malam hari, merangsang nafsu makan seseorang. Buho, adikku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalian sekumpulan iblis, kalian memakan unicornku. Dia menangis, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Gadis kecil, apakah kamu sudah membaca banyak cerita tentang prajurit pemberani yang membunuh naga? Kamu begitu naif, namun kamu masih berani datang ke dataran tengah untuk membasmi iblis. Anak bodoh. Zhang Yifan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hei, kamu tidak bilang, daging unicorn ini benar-benar enak. Sayang sekali ini bukan ras murni, kalau tidak, pasti akan menjadi tonik yang hebat. Kata Zhang Qingyang. Di pegunungan Kunlun, kabut sangat tebal di malam hari. Beberapa dari mereka duduk di depan api unggun dan memanggang daging unicorn. Rasanya sungguh istimewa. Wah, aku akan bertarung denganmu. Seorang gadis berambut emas berusia 14 atau 15 tahun menerkam, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Pada akhirnya, Zhang Yifan mengambil sepotong daging yang harum dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia berkata, gadis kecil, jangan terlalu galak. Kamu harus mencobanya sendiri. Unicorn itu dibesarkan dengan sangat baik. Dagingnya cukup enak. Ye Fan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Vatikan Barat pasti mengerahkan semua kekuatan mereka. Jika tidak, mengapa gadis kecil ini datang ke timur? Jelas, beberapa keturunan dari keluarga kuno disihir. Mereka semua ingin menjadi pahlawan epik yang membunuh iblis. Diperkirakan banyak dari mereka yang lari ke timur tanpa memberitahu keluarga mereka. Benar saja, dalam beberapa hari berikutnya, lebih dari selusin kejadian serupa terjadi. Beberapa di antaranya masih anak-anak yang ingin menjadi pahlawan pembasmi naga dan iblis.
Selama Zhang Yifan, Zhang Qingyang dan yang lainnya menangkap pahlawan dan wanita cantik yang murni, mereka akan merampoknya sampai bersih dan memberi mereka pukulan yang bagus sebelum mengusir mereka. Kembalilah dan beritahu tetua keluargamu bahwa aku akan tinggal di Kunlun selama 3 hari lagi. Jika Anda ingin datang, maka cepatlah. Jika Anda tidak datang, saya akan pergi ke barat untuk mengunjungi Paus dan minum teh sore dengannya. Ketika sekelompok anak muda yang datang dengan mimpi-mimpi besar tetapi mengalami kemunduran serius kembali, mereka menceritakan pengalaman mereka. Hal ini menyebabkan kegemparan besar di dunia kultivasi barat. Ini terlalu berlebihan. Unicorn keluarga Mohan dimakan, naga keluarga Higu dipanggang, dan burung phoenix api keluarga Kiwen. Orang-orang ini benar-benar iblis. Mereka sangat jahat. Mereka harus dibakar di tiang pancang. Kelompok Yevan belum memasuki barat, tetapi mereka sudah terkenal kejam. Bahkan keenam muridnya telah menjadi iblis bertanduk, apalagi dia. Kedamaian Kunlun hancur. Setelah berita itu menyebar, banyak orang dari ortodoksi barat tiba dalam 3 hari ini. Mereka semua adalah kultivator pengembara yang mendengar berita tersebut dan datang untuk melampiaskan kemarahan mereka. Namun, hasilnya sangat kejam. Begitu pedang Yevan terhunus, dia menyapu ribuan musuh. Darah mengalir seperti sungai. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Darah mewarnai bebatuan Kunlun menjadi merah. Pada akhirnya, Yevan lah yang memberitahu para Taois. Mereka memberitahu Paus, dan baru pada saat itulah Barat mengetahui bahwa sekelompok kultivator pengembara yang pergi ke timur untuk membunuh iblis telah jatuh. Para petinggi Vatikan menghancurkan piala-piala yang berisi anggur merah. Kemarahan mereka melonjak, dan cahaya suci melesat ke langit dari tubuh mereka. Charlen, kamu adalah salah satu ksatria suci terkuat yang selamat dari zaman kegelapan. Tidak bisakah aku membunuhnya sendirian? Keberanianmu yang luar biasa telah diketahui dunia. Ksatria suci yang telah hidup sejak zaman kegelapan semuanya disukai oleh dewa. Saya khawatir Anda terluka. Cari beberapa teman, dan kamu bisa pergi ke timur untuk membunuh iblis itu bersama-sama. Baiklah, mungkin aku bisa menemukan beberapa ksatria suci dari era kuno untuk membunuhnya. Setelah guncangan besar, ortodoksi barat secara alami mulai mempersiapkan tindakan balasan. Kehancuran total perang salib di bumi tengah adalah peristiwa yang agak negatif. Terlebih lagi, banyak orang yang tewas di kemudian hari, sehingga mereka harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Dalam beberapa hari ini, bahkan manusia biasa dapat mendengar pujian dari para malaikat dan sesekali melihat pemandangan yang aneh. Bisa dibayangkan sejauh mana aktivitas mereka. Banyak keluarga kuno ditemukan. Mereka dilindungi oleh formasi kuno dan terisolasi dari dunia. Mereka tinggal di kastil kuno di abad pertengahan, tetapi sekarang mereka diundang untuk keluar dari pengasingan mereka. Iblis dari dunia tengah. Keempat kata ini telah menjadi topik hangat dalam beberapa hari terakhir, menyebar ke seluruh dunia kultivasi barat. Beberapa orang merasa tertekan, sementara yang lain berpikir bahwa sekte Tao dari bumi tengah akan berperang. Kehendak dewa kita telah turun ke dunia, dan akan menggunakan api suci untuk membersihkan kotoran dunia fana. Pada hari itu, seorang malaikat suci turun dan muncul di sebuah katedral yang megah. Dia berwajah seperti seorang wanita, dan kecantikannya tak tertandingi. Rambutnya yang keemasan tergerai seperti matahari, dan tubuhnya ramping. Dia mengenakan kain muslin tipis dan memancarkan cahaya suci. Pada hari yang sama, Paus Vatikan juga mengeluarkan panggilan, memanggil garis keturunan di negeri-negeri yang jauh untuk membentuk tentara perang salib yang sebenarnya untuk ekspedisi ke timur. Pengaruh Paus sangat besar. Di masa lalu, perang salib yang sebenarnya selalu diprakarsai oleh Paus. Jadi, ketika panggilan ini dikeluarkan, dunia kultivasi barat menjadi gempar. Di berbagai kastil yang terisolasi dari dunia fana, beberapa pemuda yang sangat luar biasa dan kuat, serta beberapa orang tua yang mayatnya akan dikuburkan di tanah kuning, tergerak setelah mendengar panggilan itu. Ayo pergi. 3 hari telah berlalu. Saatnya berangkat lagi. Yevan dan yang lainnya sudah jauh dari pegunungan Kunlun. Mereka telah secara resmi keluar dari batas negara dan mulai menuju ke barat.